Oke guys, kita coba ya masang speedometer digital Koso nih, yang MS01 ya guys. Untuk dipasangin ke ini dia Tobi guys. Di mana tempatnya? Ya tempatnya ada di sini nih. Nah, nih sama Mas Fajar nih. Wisma Kawasaki guys, ya, bukan Imam. Ya, tuh. Teman-teman kalau yang mau kesini, monggo nih. Racunnya banyak banget guys. Ya. Tuh. Bisa cek juga di IG-nya ya, IG, FB, TikTok ada mas? TikTok ada. TikTok ada. Nanti saya masukin linknya ya. Pokoknya racunnya banyak. Racunnya banyak buat peninjauan guys. Termasuk speedometer ini nih. Kita pasangin di Tobi ya. Mantap. Itu langsung dipasang aja tadi itu mas. Udah PNP ya jatuhnya ya. Ntar dulu. Siap. Ini guys, di dalam boxnya kita ada speedo ya. Speedonya. Kemudian perkabelan, baut-baut, bracket buat ini nih. Apa sih namanya? Mungkin RPM sama buat kecepatan apa sih guys? Kecepatan apa sih mas namanya mas? Buat kecepatan apa namanya? Speedo, iya speed, buat speed ya. Nah ini perkabelan juga. Nah ini perkabelannya nih. Nah ini rumahnya mungkin untuk supaya waterproofing ya. Ya mas, bentar ya mas. Oke. Nah ini ada bracket. Sip, begitu kurang lebih isinya ya. Mantap. Nah ini guys, sudah dicopot ya guys. Nanti kita pasangin Koso MS01 guys. Mantap. Udah dicopot ya guys. Sekarang kita proses untuk pembuatan bracket ya. Bracketnya kita nggak pakai CNC guys. Ini ala-ala. Pokoknya ala-ala aja dulu guys. Kita pelan-pelan. Ya Mas Fajar ya. Siap. Tapi Mas Fajar ya, Wisma Kawasaki ready ya. Kalau misalkan teman-teman mau dipakai bracket yang CNC. Guys, ngamuk guys, gerinda ya guys. Nah, lupa dimatiin guys. Nah, ini bahaya nih, salah satu yang agak bahaya ya guys. Jadi jangan lupa untuk dipastikan dalam keadaan off. Oke, nanti disambung gini guys. Ya, ini bracketnya nih. Ya, jadi kita ada sedikit adaptor. Ya, bracket adaptor tambahan supaya bisa PNP ke Ninja RR, RR new maupun RR out ya sama ya mas ya. Sama aja. Oke. Monggo yuk, merapat yuk ke Wisma Kawasaki yuk. Pokoknya dibikin semuanya normal asik. Nih guys, kayak gini guys. Oke guys, ini ya hasilnya ya setelah kita proses untuk kita pasang ke motor ya. Jadi tadi pemasangan covernya, terus sama bracket-bracketnya dan kabel untuk Koso ya, Koso ke Ninja ini sudah PNP ya. Jadi ada kabel apa aja mas ini mas di sini mas? Langsung ke soket kabel bodi. Kabel bodi nih. Kemudian satu. Ini buat speed. Speed. Ini langsung ke kaki. Itu kaki ya. Iya. Di sini ada tambahan lagi nggak ada kan? Oh ada ini. Di mana? Nah Ini buat suhu. Dan yang ini buat RPM. Oke, jadi suhu yang kotak nih, RPM yang bulat. Oke, kita langsung proses mas. Oke. Pokoknya kalau ke Wisma langsung dibantu sama Mas Fajar lah. Ke Wisma Kawasaki langsung. Nah, keren guys, tuh guys. Ayo guys, merapat guys. Pokoknya teman-teman bisa dapetin nih, ya, speedo Koso berbagai tipe ya, dari mulai MS01 sampai RX3 yang terbaru tuh di Wisma Kawasaki.
Keren guys. Mantap. Sudah terpasang bracketnya. Ini soket berjamur. Nah, Terusnya tuh. kita kasih WD ya paling enggak ya. Oke, jadi sebelum dipasang kita semprotkan WD dulu guys. Karena memang udah ya namanya motor lama kan, teman-teman pasti wajib untuk diberi pelumas. Asik pelumas. Biar jamuran aja. Karena memang mengganggu kelistrikan kan Mas ya. Iya. Tuh guys, ya. Dah, Udah tuh guys. tinggal rapikan aja. Tinggal ngerapiin nih guys. Langsung ke kontak kabel putih ya. Kabel putih ya. Iya. Tuh guys. Jadi ini powernya Mas ya berarti ya. Iya, standby sih. Standby ya. Kabel ini putih bisa, kalau mau kabelnya dipanjangin langsung ke aki positif juga boleh. Oh. Sama aja. Cuma ini biar kabelnya nggak terlalu berantakan, pendek aja. Diselip gini bisa, mau disambung dibuka dulu spoolnya, jadiin satu juga bisa. Tapi gitu kalau di slip gitu aman tuh Mas. Aman, Oke, kuat ya. kuat. Mungkin Guys. nanti misal ada bongkar, balikin lagi kayak semula. Oh, gitu guys. Ingat guys. Sambungnya yang kabel putih ya. Iya, Kabel putih. ini kuat kok. Nggak bakal putus, kecuali ditarik orang. Ah. Mau lihat nyalanya? Dulu. Oke guys, kita coba lihat nyala guys. Pasti mau lepas dulu nggak? Hah? Ini plastik ini. Oh, lepas lah. Langsung ke kita unbox. udah dipasang, udah langsung proses lah, Mas. Nah, tuh kan. Ini dia bentuk ini. Oke, langsung guys. Normal ini bentuknya berarti ya, posisinya ya. Tinggal nanti kita setting lagi. Oke, indikatornya seperti ini guys. Pertama kita nyala, indikatornya menunjukkan seperti ini tampilannya displaynya. Oke. Pemasangan kabel berikutnya guys. Ini tuh kabel apa Mas? Ini buat RPM, Oh ini RPM nih guys. Ya. ini buat suhu. Nah ini suhunya. Oke. Itu pasti bakalan kegulung gitu tuh Mas tuh. Iya, panjang soalnya. Makin banyak guys kabel di motor kita guys. Nah, jadi guys. Sensor suhu. Yang biru tadi apa Mas? Ini Mas? Ini buat RPM. Oh ya, ini RPM guys nih guys. Ya, tadi suhu, sekarang RPM guys. Yang biru ya, yang biru ini RPM. Dia pemasangannya ke pulser guys. Jadi bukan ke magnet atau ke spool. Dia sensornya bacanya juga bagus ya Mas. Bagus. Oke. Ini pulsernya mana ya? Nah, tuh kan. Kabelnya. Di dia nih. Jadi kalau kabel-kabel udah modif begini nih guys. Nah, PR nih baik buat Mas Pajar nih. Pusing-pusing dah Mas. Oke guys, ini kita coba cari dulu ya kabel ya guys. Oke guys, ini dia pemasangan RPM ya. Jadi RPM-nya tadi udah di set. Dia masuknya nyambungnya ke coil ya, bukan ke pulser ya.
jadinya kita ke coil aja guys. Ini dia. Jadi Koso ini hebatnya di situ. Orang-orang kan berpikir kalau RPM itu ya keputaran magnet gitu kan, putaran mesin kan. Tapi ini di listrik aja bisa nyambung guys, di coil, di arus guys. Mas Fajar juga penjelasan untuk detailnya juga bingung nih ya. Ya Mas. Tanya deh sama Koso dah gitu kan. Nah, kayak gitu kurang lebih guys. Ya, jadi bisa dipasang di coil, bisa pasang di pulsar. Jadi teman-teman bisa milih. Tapi juga harus di-set di sini ya, di-setting di sini. Mungkin nanti untuk kalau misalnya teman-teman mau masang sendiri, bisa dikasih tutorialnya lengkapnya atau dibantu oleh si Mas Fajar sini. Ya. Jadi bisa guys untuk bisa dipasang sendiri, kayaknya sih simple aja sih. Ya, gampang. Atau bisa dibantu sama mekanik-mekanik teman-teman semuanya. Mantap. Nih guys tuh, nyambungnya begini guys. Oke guys, sekarang kita memasangkan kabel speed ya, speedo. Ini dia nih. Nih kabel yang tebelnya ya. Ini pemasangannya langsung ke bawah sana ya. Tuh. Jadi di sini langsung. Jadi dia di Kosonya itu nggak dapat magnet ya, kecuali yang lama. Kalau yang model-model baru semua tidak ada magnet. Jadi sensornya ini dia bisa langsung ngebaca baut yang dasarnya atau bahannya itu besi ya guys. Besi atau baja ya Mas, baja ya? Ya, yang bisa ketempelan magnet aja. Oke, yang bisa ketempelan magnet. Jadi kalau misalkan kayak titanium atau robot ya kan, stainless, nah itu dia nggak bisa ngebaca sensor ya. Jadi harus yang bisa ditempel ketempelan magnet. Itu baru kita bisa aktif sensornya, sensor speedonya guys. Seperti itu guys. Ya pemasangannya simple ya guys. Begini doang loh. Jadi udah ada bracketnya ya. Tuh, udah ada bracketnya. Tinggal teman-teman ngepasin ke bagian baut-baut dari disknya masing-masing. Gitu doang guys. Mantap. Oke guys, ini jadi dia ada sensor nih guys nih ya. Keren banget nih Koso nih ya. Jadi sensor pembacanya dia bisa nyala kalau misalkan dia nggak nempel ya, nggak nempel ke bagian besinya. Tuh, tapi kalau misalkan di bagian bautnya ya yang nempel ke besinya, dia otomatis ngebaca. Sensornya jadi hidup guys. Ya, dan indikator lampunya mati. Mantap. Gitu. Jadi kalau misalkan Mas ditempelin baut belum lampunya masih nyala, berarti belum bisa ngebaca sensornya tuh guys. Mantap. Oke guys, sudah terpasang guys ya. Nih seperti ini bentuknya. Jadi ada catatan juga ya buat teman-teman ya yang memasang sendiri ya. Kata pesan daripada Mas Fajar Lisma Kawasaki ya. Jadi teman-teman untuk pemasangan sensornya ini nggak boleh terlalu mepet dan tidak boleh terlalu renggang. Kalau terlalu renggang dia nggak ngebaca ya sensornya ya. Tapi kalau terlalu mepet ini dia riskan tergerus dengan disknya nih ya. Nanti kalau misalkan tergerus atau kena ya sensornya ke disk, teman-teman harus siapin budget sekitar 1 juta lah atau kurang lebih. Tuh, sensornya aja mahal guys ya. Jadi teman-teman harus jaga. Kalau misalkan lagi ngelepas mau ganti apa, disk atau apa gitu kan, ini dicopot. Ya, teman-teman juga harus memperhatikan itu tadi. Dan untuk caranya mengetahui ya, supaya ini ada sedikit kisi-kisi dari Mas Fajar ya. Untuk supaya aman, nggak terlalu mepet dan terlalu renggang. Nah, kita masangnya ini ya, posisi ketika kontaknya on guys ya, kontaknya on. Jadi dia kan nyala nih, tadi ada lampu hijau ya, lampu biru ya, dia nyala. Kalau misalkan nyala, itu berarti dia belum ngebaca nih sensornya nih guys. Oke? Tapi kalau misalkan pas nih pelan-pelan nih gesernya, tek, nah itu langsung mati. Nah disitulah titik terbaiknya guys ya. Itu udah titik yang paling pas untuk kita kencengin bautnya. Oke? Gitu tuh tadi tuh kisi-kisinya guys, mantap. Ini kita ke bagian setting ya guys. Jadi kita ada berapa tombol mas ini mas? Ini ada berapa tombol? Ada 3. Nah ini tombol yang bawah untuk apa mas? Ini buat